Bab 4331. Terus berganti kepemilikan. Begitu dia tenang dari kegembiraan yang panik dan menyadari bahwa dia bukan tandingan Eric Kin, kultivator botak itu segera memohon belas kasihan. Senior, kami sebenarnya hanyalah sekelompok orang kasihan yang berkumpul hanya untuk menghindari penindasan oleh berbagai kekuatan. Yang disebut pembunuhan itu omong kosong, kami bahkan tidak berani membunuh seekor kelinci. Kalian orang kasihan. Eric Kin tersenyum menghina dan hendak melakukan sesuatu. Ush. Saat ini, di atas langit, daftar peringkat langit yang melayang sedikit beriak dan ada perubahan lain pada daftar. Pada daftar sebelumnya, ada kekosongan besar, hanya nama Eric Kin yang terdaftar secara mengesankan. Pasalnya, dalam ujian Dewa Bintang sebelumnya, hanya Eric Kin yang mendapat 1000 poin bintang dan mendapatkan botol penekan iblis, sehingga masuk dalam daftar. Namun saat ini, daftar peringkat langit terus beriak gumpalan aura bintang, perlahan memadat menjadi nama satu persatu di gulungan putih di area lain. 7 hari telah berlalu, orang yang memperoleh kekuatan suci sebelumnya akan ditampilkan dalam daftar. Karena dia pernah mendapatkan kekuatan suci sebelumnya di pinggiran jalan surga, dia akan muncul dalam daftar. Pada saat ini, jantung Eric Kin berdetak kencang. Kenapa dia hampir melupakan ini? Jika namanya muncul di daftar ini, maka semua rencana sebelumnya akan berakhir. Itu bisa diekspos nanti, tapi sama sekali tidak boleh diekspos saat ini. Saat memikirkan hal ini, Eric Kin melemparkan 2 kekuatan suci di bawah kakinya pada kultivator botak yang kebingungan ini. Setelah melemparkan kekuatan suci, Eric Kin membuang pikirannya sejenak dan melihat ke udara. Saat ini sudah muncul nama-nama lengkap di daftar peringkat langit. Nama pertama yang muncul adalah Nico Bai. Nico Bai memang pantas menjadi pejuang kebanggaan terkuat yang telah memasuki dunia jalan surga, tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam memperebutkan kekuatan suci. Segera setelah itu, ada seorang pria bernama Mulia Su, nama yang agak asing. Tapi Eric Kin dengan cepat mengingat bahwa Mulia Su ini adalah pejuang kebanggaan kedua dari daerah kayu misterius. Di Gunung Pencerahan, dia hanya tertinggal sedikit dari Nico Bai. Kultivator buta itu lahir dengan jiwa dewa yang rusak, kepala dibungkus kain putih dan matanya ditutup. Orang yang terlahir buta ternyata bisa memperoleh kekuatan suci yang memang sangat sakti. Segera setelah itu, nama ketiga adalah Yudhira Ying. Ini juga tidak melebihi ekspektasi Eric Kin. Jika dikatakan bahwa Nico Bai dapat memperoleh kekuatan suci dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, maka Yudhira Ying memiliki hampir seluruh perlindungan latar belakang Longzhu. Namun ketika sampai pada nama keempat, ada beberapa perubahan. Tampaknya menjadi tempat kekuatan suci yang tidak begitu stabil. Beberapa nama terus muncul dan berubah di daftar peringkat langit. Tampaknya kekuatan suci yang diperebutkan terus berpindah tangan. 7 hari telah berlalu dan masih banyak orang yang memperjuangkannya. Tapi ini juga wajar, jika Eric Kin tidak dengan tegas merebut kedua kekuatan suci saat itu. Kemudian kedua kekuatan suci ini jatuh ke tangan kayu misterius dan klan naga sisik. Eric Kin dan Kenny Gu, bahkan Rain dan Sierra Kin, pasti tidak akan menyerah dalam pertarungan. Di akhir 7 hari itu, pancaran cahaya menghilang, yang merupakan waktu terbaik untuk bergerak. Karena setelah merebutnya, mereka tidak perlu khawatir terlihat oleh orang lain, dia bisa langsung kabur dan terbang. Jadi pada saat itu, jika kultivator belum memutuskan untuk menyelesaikan masalah di sekitarnya, beberapa orang yang sembunyi dalam kegelapan juga akan muncul. Di antara mereka, ada beberapa nama yang tidak dikenal oleh Eric Kin,
jelas mereka adalah orang-orang dalam kegelapan, tetapi kebanyakan dari mereka pernah terlihat sebelumnya. Misalnya Kelvin Peng, si jenius pertama dari klan Unggas. Ada juga Hengki Lee, pejuang kebanggaan kota F yang berseteru dengan dirinya sendiri dan menyebabkan banyak kultivator kota F tersingkir di hutan pagi kabut. Tapi ketika sebuah nama muncul, hati Eric Kin tiba-tiba menegang. Mita Yan, tuan istana yang juga mengincar kekuatan suci ini, dan dia bersama Finola Su. Jika Mita Yan ikut merebut, maka Finola Su juga harusnya dalam pertarungan. Ini membuat Eric Kin sangat khawatir. Di daftar, nama berubah dengan sangat cepat. Nama keempat selalu dalam keadaan tidak stabil, terus berubah. Tampaknya beberapa kekuatan terus berperang dan situasinya sangat mencemaskan. Namun segera, situasi yang membuat semua orang yang memerhatikan kultivator merasa tidak terduga terjadi. Nama yang semula milik Mulia Su tiba-tiba berubah. Nama yang baru dimuncul adalah Tobi Qiu. Tobi Qiu. Eric Kin menyipitkan matanya. Benar saja, orang ini juga berhasil memasuki tanah warisan, dan dalam persaingan untuk kekuatan suci, dia bahkan merebut kekuatan suci milik Mulia Su. Sisi Mulia Su berubah selama beberapa detik, dan kemudian nama Yudira Ying berubah menjadi Susan Xiong dalam sekejap. Klan Beruang dan Long Zhu juga bertarung. Meskipun dia baru saja melihat daftarnya, Eric Kin bisa merasakan darahnya mendidih. Ketika 7 hari berlalu, semuanya menjadi kacau. Dia bisa membayangkan bahwa pertempuran antara semua pihak saat ini pasti sengit dan seru. Semua master pejuang kebanggaan berjuang dan berusaha untuk 12 kekuatan suci terdepan. Kecuali Nico Bai yang namanya tetap tidak berubah, orang lain yang telah memperoleh kekuatan suci semuanya tidak stabil. Segera setelah itu, nama kelima dan keenam muncul. Orang yang muncul bernama Junaedi Wang. Namamu Junaedi Wang. Eric Kin menatap pria botak kusam di kakinya. Pria botak itu mengangguk lesu, dia sudah agak bingung. Namanya muncul di daftar peringkat langit. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa tampil di sana juga, dan begitu dia muncul, dia akan menempati 2 posisi. Dia bahkan lebih baik dari Nico Bai dan Yudira Ying. Namun, seharusnya tidak seperti ini. Pria botak itu sama sekali tidak bersemangat dengan kecemerlangan namanya, tetapi malah ingin menangis. Jika kekuatan suci ini benar-benar ada di tangannya, dia akan sangat bahagia. Tapi sekarang, kekuatan suci bersamanya, tapi tidak ada hubungannya dengannya. Aku baru saja dipaksa oleh iblis jahat, ketenaran semacam ini untuk apa? Merasa pertempuran akan memakan waktu cukup lama, Eric Kin memalingkan muka dan mulai berpikir sedikit. Ada yang tidak beres. Pemilik kekuatan suci terus berubah, sehingga nama daftar peringkat langit juga berubah, yang tampaknya normal. Namun, di pinggiran jalan surga juga ada daftar peringkat langit. Setelah dia mengambil kekuatan suci milik Thomas Lin, setelah nama dia atau Tobi Qiu, nomor kekuatan suci belum bertambah. Sama-sama daftar peringkat langit, kenapa tampilannya berbeda? Apakah karena waktu atau perubahan aturan? Berbagai pemikiran terus mengalir di benak Eric Kin. Tapi singkatnya, namanya saat ini tidak cocok untuk muncul di daftar peringkat langit, dan bagus juga untuk memunculkan nama Junaedi Wang. Dengan lambaian tangannya, Eric Kin menahan bawahan Junaedi Wang yang jatuh ke tanah dan melolong dengan tali spiritual dan memberi makan pil mujarab pada saat bersamaan, membuat mereka semua pingsan. Senior, kami benar-benar orang baik. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Eric Kin, Junaedi Wang gemetar gugup. Jujur saja, aku sedang mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Selanjutnya,
jawab beberapa pertanyaanku. Eric Kin mengangkat Junaedi Wang, melemparkannya dan berkata dengan tenang. Aku, senior, silakan bertanya padaku dan aku akan menjawab apa yang aku tahu segalanya, kata Junaedi Wang sambil menyeka keringatnya. Meskipun Junaedi Wang adalah kultivator dua kegagalan dan Eric Kin terlihat seperti dua kegagalan, tetapi dia tetap memanggil senior. Junaedi Wang tidak memiliki beban sedikit pun di hatinya. Bersambung.